Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi akuntansi dari kelas AK 201, dengan saya Sloveni Novitasari dan rekan-rekan saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Pedoman Hidup. Selanjutnya, ada Pancasila sebagai pegangan hidup, atau kedudukan Pancasila sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup maupun jalan hidup, atau biasa disebut sebagai way of life. Maka Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi dan kedudukan Pancasila berbunyi, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pedoman hidup. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Mulai dari hal sederhana hidup dalam kerukunan di lingkungan keluarga, sekitar rumah, sekolah, hingga lingkup yang lebih besar luas seperti antar suku, pulau, dan negara. Setiap aktivitas perlu disesuaikan karena Pancasila sendiri diciptakan dari nilai-nilai yang sudah ada dalam diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dimaksud adalah ketuhanan, keagamaan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan. Pancasila sebagai pedoman hidup. Fungsi Implementasi Pancasila dalam hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala hukum, yang artinya Pancasila harus dijadikan pedoman bagi semua umat manusia agar terciptanya perdamaian dan tidak terjadinya kerusuhan. Nah, adapun nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila ditransformasikan dalam cipta hukum serta asas-asas hukum yang selanjutnya dirumuskan dalam konsep hukum nasional Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya ada hukum jalanan. Nah, biasanya hukum ini dilakukan oleh masyarakat dengan main hakim sendiri atau pembentukan opini melalui media seolah tersangka atau terdakwa telah bersalah tanpa proses hukum yang jelas atau penekan dengan massa terhadap proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini biasanya terjadi dikarenakan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan hukum itu sendiri. Belum lagi kecerdasan emosional masyarakat yang rendah mengakibatkan seseorang dapat dengan mudah tersulut emosi. Pendidikan Pancasila telah terlaksana dalam ruang lingkup pembelajaran. Penerapannya sudah dimulai sejak dini, salah satunya dengan cara ditanamkan kesempatan beropini disertai dengan solusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Demonstrasi merupakan salah satu wujud nyata dalam penyampaian aspirasi dan pendapat. Namun, banyak demonstrasi mahasiswa yang berakhir dengan kerusuhan. Contoh kasus, pada tanggal 8 Oktober 2020 terjadi demonstrasi penolakan Omnibus Law secara serentak di sejumlah daerah Indonesia. Tercatat 4.500 demonstran yang turun ke lapangan, ada 342 diantaranya ditangkap, yang pada penindakannya terjadi perlawanan secara fisik. Dan harus kita pahami dan mengerti, permasalahan bukan hanya ada pada kaum muda saja, namun sistem negara yang membuat kaum muda terbatas aksesnya.
dan bertambah buntu karena tidak adanya regulasi kebijakan pemerintah yang dapat menampung dan dijadikan akomodasi bagi ide-ide kaum muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Grace Cynthia Rumpa. Saya akan melanjutkan presentasi. Saat ini, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan kebebasan sipil. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, mengumumkan angka Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2019 berada di angka 74,92%. Angka ini selisih 0,08% dari target capaian IDI pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2014 sampai 2019, yakni 75%. Angka capaian IDI tahun ini katanya merupakan yang tertinggi dari keseluruhan angka IDI sejak 2019. Jika diurutkan tahun 2019, tertinggi dengan 74,92, disusul tahun 2014 dengan 73,04, tahun 2015 dengan 72,82, tahun 2018 dengan 72,32, dan tahun 2017 dengan 72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Grace Cynthia Rumpa. Saya akan melanjutkan presentasi. Saat ini, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan kebebasan sipil. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, mengumumkan angka Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2019 berada di angka 74,92%. Angka ini selisih 0,08% dari target capaian IDI pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2014 sampai 2019, yakni 75%. Angka capaian IDI tahun ini katanya merupakan yang tertinggi dari keseluruhan angka IDI sejak 2019. Jika diurutkan tahun 2019, tertinggi dengan 74,92, disusul tahun 2014 dengan 73,04, tahun 2015 dengan 72,82, tahun 2018 dengan 72,32, dan tahun 2017 dengan 72,11. Bagi pemerintah, pertama, buat regulasi kebijakan untuk mengakomodasi kaum muda dalam beraspirasi. Kedua, tingkatkan kepercayaan. Bagi pemerintah, pertama, buat regulasi kebijakan untuk mengakomodasi kaum muda dalam beraspirasi. Kedua, tingkatkan kepercayaan terhadap kaum muda. Solusi bagi kaum muda, pertama, tingkatkan wawasan dan kesadaran diri akan pentingnya beropini dengan disertai solusi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kedua, sadar akan keadaan bangsa, update masalah-masalah yang terjadi dengan tidak menjadi individualis, karena jika ingin didengar, bukan dengan suara yang lantang. Solusi bagi kaum muda, pertama, tingkatkan wawasan dan kesadaran diri akan pentingnya beropini dengan disertai solusi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kedua, sadar akan keadaan bangsa, update masalah-masalah yang terjadi dengan tidak menjadi individualis, karena jika ingin didengar, bukan dengan suara yang lantang, tapi kesimpulan dari kasus di atas adalah Pancasila harus dijadikan pedoman hidup bagi semua umat manusia agar terciptanya perdamaian dan tidak terjadi kerusuhan. Hukum yang dilakukan oleh masyarakat dengan main hakim sendiri terjadi karena Kesimpulan dari kasus di atas adalah Pancasila harus dijadikan pedoman hidup bagi semua umat manusia agar terciptanya perdamaian dan tidak terjadi kerusuhan. Hukum yang dilakukan oleh masyarakat dengan main hakim sendiri terjadi karena merosotnya kepercayaan terhadap